Dajjal bisa diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Teman-temanku, saudaraku, saudariku sekalian seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Seperti yang saya sudah janjikan di konten yang sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang Dajjal, Imam Mahdi secara hakikat atau intisarinya yang saya pahami, versi saya pribadi. Tentunya versi ini bisa jadi banyak kontroversi atau pertentangan, tapi bisa jadi juga ada yang sama pemahaman. Oleh karenanya, di sini saya Reza Rahasia sebagai perantara kata-kata mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata, pemahaman, penyampaian yang mengusik kalbu, yang menggundahkan pemikiran, atau membuat ketersinggungan pemahaman teman-teman, saudara-saudariku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun berada. Tidak ada maksud apapun, apalagi penggiringan opini. Hanya menyampaikan versi saya pribadi, dan dimana apapun yang saya pahami ini tidak wajib, tidak harus, dan tidak akan dipaksakan. Tidak akan dipaksakan untuk semua yang menyaksikan harus sama, harus paham seperti apa yang saya pahami. Tidak. Ini hanya sebuah kajian bersama, hanya sebuah referensi untuk kita semua bisa mengambil mutiara hikmah dari setiap apapun dalam kehidupan. Dajjal, Imam Mahdi. Ini dia. Tetap kaji dan Allah kembali. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun kalian berada. Salam hormat dari Reza Rahasia, perantara kata-kata. Dajjal, Imam Mahdi, ini merupakan hanya sebuah kata yang bisa diartikan banyak makna ketika cerita-cerita penyampaian sudah masuk dalam pemikiran dan menjadi pemahaman masing-masing orang. Kata Dajjal ini berawal dari kata pendusta, penghasut. Imam Mahdi, Mahdi adalah bijaksana, Imam adalah pemimpin, kepemimpinan yang bijaksana, yang bisa memimpin dirinya akhirnya jadi bijaksana. Itu adalah dari dasar bahasa Arab. Setiap ajaran, setiap peradaban, suku, bangsa memiliki kabar yang sama tentang sosok-sosok ini. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Di Nusantara sendiri sudah ada banyak dengan berbagai macam penyebutan, belum lagi peradaban yang lain. Tapi yang paling besar pemahaman dari cerita-cerita yang disampaikan terpusat pada Dajjal, Imam Mahdi. Bahkan di Nusantara itu sendiri pun, ketika bicara soal bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, maka nama Imam Mahdi akan selalu disematkan, akan selalu ada disandingkan. Ratu Adil, Imam Mahdi. Ratu Adil ini pun hanya sebutan, hanya gelar, hanya sebuah karakter, sifat, dan watak. Teman-temanku sekalian, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, apapun yang saya sampaikan ini
sekali lagi, bukan untuk menggiring opini atau membuat teman-teman menjadi paham seperti apa yang saya sampaikan dan harus seperti apa yang saya sampaikan. Tidak. Karena setiap manusia berhak memiliki pemahaman pemikirannya masing-masing. Setiap manusia punya cara, punya jalan sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Dajjal. Setiap zaman, setiap era, manusia selalu terjebak kepada cerita, kisah. Namun sedikit di antaranya yang bisa memasuki ke ranah kedalaman cerita atau kisah tersebut dan mengambil intisari hikmah dari cerita tersebut. Tidak ada salahnya ketika kita mempercayai kisah-kisah tersebut secara mutlak, karena tidak semua mampu untuk berpikir jauh menembus kedalaman kisah intisari hikmah tersebut. Dan sebagai manusia biasa, Reza Rahasia tidak berhak menyalahkan tentang apapun, apalagi ajaran, pemahaman, keyakinan. Tidak berhak. Saya hanya menyampaikan ini menurut versi saya, pemikiran, pemahaman, hasil olah rasa, olah fikir, baik secara lahiriah ataupun batiniah, rohaniyahnya. Ketika manusia hanya terjebak pada cerita, kisah, manusia itu pun akan terbawa oleh kisah tersebut, akan terbawa oleh cerita tersebut. Nuansa yang dimiliki manusia yang tidak mampu menemukan hikmah hakikat dalam inti cerita kisah yang ada, maka yang diterimanya, yang dilakukannya adalah sesuai ceritanya. Penggiringan opini yang terjadi membuat dirinya belum tentu mengenali dirinya, tapi dirinya terlibat peran dalam kisah yang ada, yang sudah disampaikan turun-temurun. Saya pribadi lebih senang, lebih suka mengkaji segala sesuatu cerita kisah yang ada dalam dunia ataupun dalam setiap ajaran ke dalam diri. Karena almarhum bapak saya pernah menyampaikan, satu-satunya jalan keluar adalah jalan ke dalam. Artinya, ketika kita mencari sesuatu itu keluar, menemukan jawaban dari luar, itu bisa saja kita temukan. Tapi sebenarnya yang kita temukan bukanlah jawaban untuk diri. Yang kita temukan adalah jawaban yang disepakati oleh orang-orang yang belum tentu paham, yang belum tentu sepakat ataupun sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita. Itulah kenapa banyak fenomena yang terjadi, masyarakat baik dengan apapun ajaran, kepercayaan, keyakinannya sudah menjalankan setiap apapun yang diperintahkan ajarannya dan menjauhi larangan apa yang diajarkannya. Kenapa masih ada fenomena orang-orang itu bingung, gundah, hatinya tidak tenang, pikirannya juga kalut, karena belum memahami secara tepat isi makna hikmah ajaran tersebut. Kita pahami, kita harus bisa mengelola itu semua ke dalam diri. Dajjal adalah sifat karakter manusia. Ketika kita ambil dari sifat tokoh kisah bahwa Dajjal adalah sosok yang besar, bermata satu. Ketika berjalan, dia sangat cepat. Ketika dilihat dari belakang, dia seperti ubahnya sebuah pohon beringin. Mari kita kaji serta sifat dan karakter. Apakah Dajjal sudah datang? Apakah Dajjal sudah tiba? Menurut dasar pemahaman saya pribadi, versi saya, sudah lama Dajjal itu datang. Sudah lama Dajjal itu berkembang dan sudah lama Dajjal itu beroperasi atau menjalankan segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Hanya ketika kita hanya terjebak pada cerita dan kisah sosok, kita tidak akan menemukan, kita tidak akan mampu mengenali Dajjal itu sendiri.
Apa itu sosok yang besar dan bermata satu? Bukan, mohon maaf, bukan orang yang hanya memiliki mata satu dalam fisik lahiriah, tapi orang yang melihat segala sesuatu dari mata sebelah. Apa itu mata sebelah? Orang hanya melihat dari sisi keduniawian, tidak melihat dari sisi kerohanian. Orang hanya melihat dari penampilan, tidak melihat isi apa yang disampaikan. Orang hanya terjebak kepada apa yang dia inginkan untuk dilihat dari hawa nafsunya belaka. Apakah sekarang kita tidak menyaksikan bagaimana orang-orang yang besar memiliki kekuasaan, namun dia hanya mementingkan keuntungan pribadi dan keluarga golongannya sendiri, dan tidak peduli tentang apa siapapun kebermanfaatan yang besar kepada rakyat masyarakat yang luas, yang besar, yang ranahnya itu seharusnya kepada kemaslahatan, keselamatan seluruh umat manusia. Ketika apa yang diterapkan olehnya tidak diikuti, maka ditakuti, dibodohi tentang ancaman-ancaman, tentang larangan-larangan, tentang pembatasan-pembatasan. Bukankah itu yang disampaikan dari kisah-kisah terdahulu, dari setiap ajaran? Akan ada satu zaman ketika Dajjal di muka bumi, maka keselamatan akan menjadi kesengsaraan, kesengsaraan akan menjadi keselamatan. Neraka seperti surga, surga seperti neraka. Siapapun yang mengikutinya akan selamat, dan yang tidak akan sengsara. Ketika kita mengkaji sifat dan karakter seseorang, maka Dajjal bisa siapapun. Dajjal bisa diri kita sendiri. Ketika kita menjalankan sifat Dajjal, penuh hasut, penuh kecurigaan, iri, dengki, serakah, angkara, murka, tidak senang melihat orang lain senang, cenderung ingin menghancurkan orang yang tidak sepaham dengan kita, cenderung ingin membumi hanguskan orang-orang yang tidak sejalan, yang tidak mengikuti apa yang kita paham dan apa yang kita berikan peraturan atau yang kita yakini. Jangan hanya mengartikan Dajjal sebagai sosok satu orang. Bisa siapapun, dimanapun, dalam ajaran, keyakinan, kepercayaan, atau adat suku bangsa apapun, siapapun manusianya yang dia cenderung senang menghancurkan, baik secara jasmani ataupun rohani, cenderung ingin menguasai, baik secara jasmani ataupun rohani, cenderung ingin memaksakan pemahaman, keyakinan, ataupun memaksakan aturan dan kepentingannya kepada siapapun, maka itu layak disebut Dajjal. Ketika kita mengetahui, memahami bahwa Dajjal adalah sifat karakter yang bisa dimiliki siapapun, maka tentunya Imam Mahdi pun seperti itu, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Imam Mahdi bisa siapapun, bisa dimanapun, bisa dari ajaran, keyakinan, suku, adat, budaya, kepercayaan apapun. Bagaimana sifat karakter Imam Mahdi? Imam itulah seorang pemimpin. Mahdi adalah kebijaksanaan. Ketika kita sambung kepada Ratu Adil, Ratu adalah kepemimpinan. Adil adalah sebuah karakter, keadaan, situasi. Ketika manusia secara pribadinya sudah bisa memimpin dirinya, sudah bisa mengadili dirinya sendiri, sudah bisa membuat hasil dari pengadilan dirinya menjadi sebuah kebijaksanaan yang bermanfaat untuk kepemimpinan dirinya, keluarganya, lingkungan terdekat, skup yang terbesar, ataupun siapapun yang ada yang mendapatkan pemahaman, pemikiran yang menyentuh hati, kalbu, menenangkan jiwa serta pikiran, orang-orang yang selalu bertutur untuk nasihat kebaikan, berbuat untuk kedamaian, membantu tanpa kepentingan, menolong tanpa pilih-pilih, selalu menebarkan pencahayaan, memberikan kedamaian, berbuat untuk bermanfaat, maka orang-orang tersebut bisa disebut, disematkan karakter pribadi Imam Mahdi. Dalam kisah, dalam cerita,
kita mengetahui bahwa Dajjal turun, maka Imam Mahdi akan hadir. Namun yang bisa menandingi, yang bisa mengalahkan Dajjal bukanlah Imam Mahdi, tapi adalah Isa, Nabi Isa. Yang Nabi Isa ini sendiri sudah kita ketahui bahwa beliau disematkan, disebut sebagai Ruhul Kudus. Kudus itu suci, bersih. Jadi ruhnya bersih, hatinya suci. Maka siapakah manusia yang bisa selamat dan mengalahkan Dajjal itu? Adalah manusia yang bersih hatinya, murni jiwanya. Ketika hatinya bersih, murni jiwanya, pemikirannya pun akan cerah, perbuatannya pun akan terarah, memberikan manfaat kebaikan kepada siapapun yang ada. Itulah orang yang selamat menghadapi kiamat dirinya, menghadapi kiamat dunia, menghadapi kiamat zaman. Kebersihan hati, kemurnian jiwa, itulah orang yang akan selamat. Setiap akhir zaman akan berganti dengan zaman yang baru. Maka siapakah yang akan selamat dengan zaman yang akan baru? Yaitu orang-orang yang membersihkan hatinya, yang memurnikan jiwanya dari sifat-sifat angkara murka, dengki, syirik, iri, serakah, angkara murka. Dibersihkan. Semua ada pada dalam diri. Celaka selamat diri, itu diri yang menentukan. Diri kita yang meraih ketenangan, kedamaian adalah pencapaian. Ketika orang-orang, manusia-manusia mencari, menggali, memperjuangkan kebersihan hatinya, kemurnian jiwanya. Mari menjadi manusia-manusia yang mensucikan dirinya, yang membersihkan jiwanya, para pecinta kesucian jiwa. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bisa saja bertentangan, kontroversi dengan apapun yang teman-temanku, siapapun yang menyaksikan, yang memiliki pengetahuan pemahaman. Tapi sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk menggiring opini atau untuk apa lagi memaksakan teman-teman supaya paham sama seperti saya pemahamannya, tidak. Tapi agar mari kita kaji dan olah kembali apapun yang kita terima, baik dari ajaran apapun tentang akhir zaman, tentang kiamat, tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa. Sosoknya ada terlebih dahulu, manusianya ada terlebih dahulu, baru dikaji dari kisahnya, lalu jadilah kisah cerita yang disampaikan turun-temurun. Mari, jangan hanya tahu dan paham cerita dan kisahnya, tapi mari kita tahu, paham, serta menerapkan, mengaplikasikan tokoh-tokoh yang diceritakan itu. Kita ambil hikmahnya, kita kelola, kita perjuangkan dalam diri kita agar kita menemukan keselamatan seperti contoh-contoh tersebut yang dikisahkan. Bukan menunggu diselamatkan, bukan menanti orang lain untuk datang menyelamatkan diri. Percayalah teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, ketika diri kita belum mengenali diri kita, belum menemukan sejatinya diri, sejatinya ajaran, sejatinya penciptaan, mengenali diri kita, maka kita tidak akan mengenali Tuhan itu sendiri dengan ajarannya yang seperti apa pada hakikat yang sebenarnya. Manusia adalah perbuatannya, manusia adalah sikapnya, dan perbuatan, sikap itu tergantung kepada bagaimana hatinya, jernihnya hatinya, sucinya jiwanya, bersihnya pemikirannya. Mari kita bersama berjuang terus untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati, menjernihkan pikiran, agar raga kita senantiasa ketika kita melangkah, berbuat apapun menjadi kebermanfaatan, keselamatan, bukan kerusakan
atau kesengsaraan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini hanya sebuah penyampaian. Saya hanya perantara kata-kata manusia biasa. Masih banyak penuh yang harus saya perbaiki dalam diri saya pribadi. Masih terus berjuang menjadi manusia yang paripurna, menjadi manusia yang benar, sebenar-benarnya benar. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berjuang menjadi benar tanpa menyalahkan, tanpa merasa diri paling benar sendiri dan memaksakan kebenaran kita untuk kebenaran orang lain, apalagi dengan bentuk kerusakan, pemaksaan, penghancuran, penguasaan, apalagi pembumi hanguskan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya selalu terbuka untuk siapapun yang ingin silaturahmi bersama, diskusi, curhat secara pribadi mengenai apapun hal yang saya sampaikan dalam konten saya. Karena tentunya setiap manusia yang satu berbeda penanganannya, cara berbicaranya, penyampaiannya tentang manusia yang lain. Apa yang saya sampaikan ini secara general di konten. Setiap manusia berbeda, setiap manusia istimewa, setiap manusia memiliki urusan rohaniah dan jasmaniah yang berbeda. Oleh karenanya, mari jika ingin bersilaturahmi langsung bersama saya selalu terbuka. Hubungi Mas Abdul Soleh. Kita ketemu di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Jika ingin jauh lebih dalam mengenal diri saya, berdiskusi, mengingatkan saya